Nah ini kita nggak pernah pindah ibu kota loh sebelumnya. Dan mungkin dalam ratusan tahun ke depan, barangkali kita juga nggak akan pindah ibu kota. Nah itu kan kita nggak punya pengalaman ibaratnya ya. Jadi nanti ada kawasan inti pusat pemerintahan, lalu ada kawasan barat, kawasan timur. Nah ini tentu akan ada infrastruktur yang dibangun. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Muzdafar di program Friday Talk. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang staf ahli utama kantor staf presiden, Bapak Rawanda Wandi. Gimana nih Mas kabarnya Mas Wandi? Baik, Mas Mus. Oke. Sehat-sehat selalu. Sehat dong. Mas, ini kan kemarin Mas itu bilang habis dari IKN ya. Itu progresnya seperti apa tuh di Kalimantan sekarang Mas? Ya sekarang ini sedang persiapan untuk penetapan lahan ya. Jadi kan undang-undangnya sudah disahkan. Sudah ditantangani Presiden tanggal 15 Februari kemarin. Di samping kita sedang menyelesaikan aturan-aturan turunan berupa Perpres, peraturan pemerintah dan sebagainya. Juga persiapan pembangunan di sana khususnya lahan itu sedang kita kita sedang finalisasi. Oke. Oh Mas, ini kita ngomongin pemindahan IKN nih Mas ya. Orientasi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan ini kan untuk pemerataan ekonomi dan juga pemerataan tenaga kerja ya. Kalau misalnya kita pandang nih Mas, seberapa besar sih peluang pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara ini itu menciptakan pemerataan ekonomi di sana? Ya saya kira itu memang ide dari pemindahan IKN itu kan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa luar Jawa yang sudah berlangsung puluhan tahun ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 60%-nya disumbangkan oleh Jawa. Dan itu terus menerus makin lama akan makin timpang. Nah oleh karena itu keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ini sebenarnya untuk mengurangi beban Jawa. Jadi karena Jawa ini terlalu dominan, muncullah istilah Jawa sentris. Nah dengan adanya pembangunan IKN tidak berarti kita kemudian serta-merta dipindahkan semua ke Kalimantan Timur, tetapi kita ingin ada epicentrum baru ya. Jadi selain ada IKN juga ada kota-kota lain di Kalimantan, di Sulawesi, itu semua harus dibangun juga supaya beban di Jawa tadi berkurang dan tidak kemudian membangun Kalimantan sentris, tidak, tetapi Indonesia sentris. Jadi kira-kira seperti itu. Ide besarnya seperti itu. Dengan adanya epicentrum itu tentu saja tenaga kerja akan juga terserap di epicentrum baru itu. Oke, dalam proses pembangunannya ada nggak Mas kayak prioritas sektor pembangunan tuh ada nggak yang ditargetin sama pemerintah? Ya tentu saja kita kita ingin membangun hal-hal yang potensial ya. Jadi kita tahu bahwa kita juga punya sumber daya alam yang laut misalnya. Oleh karena itu pembangunan green economy dan blue economy akan menjadi prioritas ke depannya. Karena ini memang tren dari pembangunan global terutama dengan adanya isu perubahan iklim, hal itu yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu IKN itu akan melakukan transformasi dalam berbagai hal termasuk sektor-sektor yang berkelanjutan tadi. Jadi bahkan energinya pun energi yang renewable. Saya kira itu dasar ide besar dari pemindahan ibu kota Nusantara. Oke Mas. Pemindahan Mas, kalau misalnya kita ngomongin pemindahan juga nih ya, itu kan akhir-akhir ini banyak menimbulkan polemik juga di masyarakat nih. Banyak kayak masyarakat menentang terlalu dipaksakan gitu pemindahan IKN. Itu tanggapan dari KSP sendiri seperti apa tuh Mas? Ya sebetulnya yang kritik itu kan terhadap momentum ya. Tetapi ide terhadap pemindahannya kan sebetulnya banyak yang setuju. Karena kita menghadapi tantangan ketimpangan tadi dan juga nanti kita bisa bicara lebih panjang tentang tantangan perubahan iklim yang membutuhkan cara berpikir baru. Nah, yang dipersoalkan adalah sekarang kita ini sedang pandemi kan kira-kira seperti itu. Kenapa sih harus pindah sekarang? Kan lagi pandemi. Tetapi yang harus kita juga sadari, kita ketahui bahwa momentum itu tidak datang dua kali ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini kita berada dalam sistem presidensial multipartai. Jadi, sistem presidensial multipartai itu sistem presiden tapi banyak partai.
itu sebenarnya sangat sulit loh menghasilkan keputusan, kesepakatan antara presiden dengan partai-partai. Nah, di zamannya Pak Jokowi ini, ternyata Pak Jokowi mampu mendapatkan persetujuan kesepakatan dari parlemen. Oleh karena itu kita anggap ini momentum. Ya udah sekarang momentumnya. Belum tentu 2024 dan seterusnya ada pemimpin yang mampu melakukan kesepakatan itu dengan parlemen. Oleh karena itu undang-undangnya kita amankan dulu karena undang-undang ini membutuhkan dukungan parlemen kan. Betul. Kita amankan dulu, baru nanti pembangunannya, eksekusinya itu bisa mengikuti keadaan kita. Kan kita sudah menghadapi pandemi ini dengan pendekatan gas dan rem kan. Ini kan sebenarnya pendekatan yang bertentangan nih, mau gas atau rem itu kan bertentangan. Tetapi kita sudah punya pengalaman itu. Jadi kalau kasusnya lagi meningkat, ya kita rem dulu pembangunannya kan. Tetapi kalau kasusnya sudah menurun, ya kita bisa gas. Saya kira pendekatan yang sama, prinsip yang sama juga bisa kita lakukan dalam IKN. Oleh karena itu momentumnya kita rebut dulu, undang-undangnya kita bikin, tetapi pembangunannya kita lihat, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Oke, ngomongin soal eksekusi nih Mas ya. Ketika di sana di IKN nih, tantangan seperti apa yang dihadapi oleh pemerintah sekarang nih Pak? Ya, tantangannya tentu banyak ya. Saya nggak bilang bahwa dengan adanya IKN ini kemudian, ini kita sudah 100% matang. Tidak. Tantangan terutama adalah bagaimana menerjemahkan konsep yang visioner ini, yang futuristik ini, konsepnya Smart Forest City, itu bisa kita wujudkan. Karena kan selalu ada jarak antara rencana dan realisasi kan. Nah ini kita nggak pernah pindah ibu kota loh sebelumnya. Dan mungkin dalam ratusan tahun ke depan, barangkali kita juga nggak akan pindah ibu kota. Nah itu kan kita nggak punya pengalaman ibaratnya ya. Nah oleh karena itu kita mengumpulkan semua sumber daya kita untuk mewujudkan pemindahan itu. Nah itu tantangan yang luar biasa. Nah tetapi kalau kita mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, saya kira kita optimis bahwa ini akan bisa berjalan lancar dan sukses. Dari pemerintah sendiri nih Mas, seberapa yakin dan seberapa optimis pemindahan IKN ini bisa menciptakan pemerataan ekonomi itu, baik di Java ataupun di pulau-pulau lainnya? Kami yakin bahwa ini adalah pilihan yang baik ya, pilihan terbaik. Karena secara geografis saja, kalau kita lihat peta nih, peta Indonesia nih, terus kita tunjuk titik di tengah-tengah peta, itu kenanya Kalimantan Timur itu. Jadi dengan mendekatkan ibu kota dengan wilayah lain, misalnya di Papua, yang kalau ke Jakarta naik pesawat aja 5-6 jam kan, maka akan lebih mudah buat mereka untuk mengurusi wilayahnya, karena kan mereka tetap harus ke ibu kota. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Tentu daerah-daerah yang tadinya sangat dekat ya, Jawa Barat gitu kan, atau Lampung, ya memang sekarang harus jadi lebih jauh. Tetapi kalau kita berpikir tentang kepentingan yang lebih luas, maka akan lebih merata hal itu dengan pemindahan IKN. Gedung-gedung pemerintah itu menggunakan APBN, itu 20%-nya akan menggunakan APBN. Ada namanya Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha. BUMN bekerjasama dengan investor gitu kan, dengan swasta dalam dan luar negeri, itu nanti sekitar hampir 50% lah. Terus Mas, kalau misalnya kita ngomongin pemindahan, of course kan di situ ada cost yang dipakai ya. Skema pendanaannya seperti apa tuh? Ya sekarang ini kalau dengan mengandalkan undang-undang, kita melihat undang-undang kan ada 3 skema. Skema APBN tentu saja, karena kan kita membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintah itu menggunakan APBN, itu 20%-nya akan menggunakan APBN. Lalu kemudian ada namanya Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi nanti ada BUMN bekerjasama dengan investor gitu kan, dengan swasta dalam dan luar negeri, itu nanti sekitar hampir 50% lah, kira-kira itu skema Public Private Partnership itu. Nah sisanya sekitar hampir 30% itu swasta. Jadi skema itu sudah kita pikirkan. Kenapa? Supaya kita tidak, kalau swasta terlalu banyak kan nanti kita terlalu didikte kan.
Nah, kalau pemerintah terlalu banyak APBN ya jadi membebani APBN itu kan kira-kira keberatan orang-orang. Oleh karena itu mix seperti ini dianggap paling ideal untuk pembangunan IKN. Oke, berarti emang di mix nih Mas ya, untuk skema pendanaannya. Betul. Lalu Mas, ini ada nggak target realisasi investasi gitu dari pemerintah sendiri, baik jangka panjang atau jangka pendeknya tuh? Ya ada, tetapi detailnya barangkali saya belum bisa bicara karena ada banyak yang sedang dalam tahap pembicaraan ya, dan tidak semua investor kan mau disampaikan secara terbuka nama-namanya. Tetapi kita sedang mengatur itu dan ada aturan turunan peraturan pemerintah untuk terkait pendanaan itu. Jadi semua itu sudah kita lakukan, tetapi saya kira seperti disampaikan Bu Menteri Keuangan juga sudah banyak yang datang, yang ketemu saya juga sudah ada. Jadi mereka bertanya, mereka ingin melihat lebih lanjut tentang rencana induk, karena IKN ini nanti ada peraturan presiden tentang rencana induk, sehingga mereka tahu di mana saja mereka bisa berinvestasi, karena itu terkait dengan perhitungan mereka tentang pengembalian investasi. Oke Mas. Untuk skema penghiliran industrinya nih Mas, ada nggak tuh di sana atau bakal diterapkan di sana dan rencananya bakal seperti apa ke depannya tuh? Ya, ada hilirisasi industri ya yang akan dilakukan di sana, termasuk ada soal farmasi, termasuk soal juga industri yang rendah karbon. Di sana itu ada beberapa sudah diidentifikasi, tetapi dia bukan industri yang yang akan menghasilkan, atau yang jelas bukan yang polutif ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan dengan konsep Smart Forest City itu dia akan lebih hijau semuanya. Jadi bukan industri yang menghasilkan polusi dan sebagainya. Itu mungkin di wilayah lain, tapi yang di ini akan sesuai dengan konsep, yang di IKN ini akan sesuai dengan konsep Smart Forest City. Ini. Orientasi pemerintah membangun IKN di Nusantara berarti emang green economics, green politics, dan juga di green financing ya Mas ya? Ya, pokoknya serba green dan blue, karena kan kalau laut tuh kan blue ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Kalimantan, itu Kalimantan terkenal dengan komoditas batu bara, ya kan? Oh ya, komoditas batu baranya. Nanti pembangunan di sana itu bakal memfokuskan untuk menjual hasil alamnya batu bara kah, atau seperti apa tuh Mas? Kalau di IKN-nya tidak ya. Kalau di di kawasan intinya apalagi tidak akan. Jadi batu bara juga akan perlahan-lahan kita akan kurangi. Tetapi tentu saja kita akan memanfaatkan dulu sebagian itu untuk kepentingan ekonomi kita. Kita kan butuh itu juga, pemasukan, pajak dan sebagainya. Tetapi untuk mendesain masa depan, apalagi industri yang akan dibangun di IKN itu ke depannya saya kira tidak. Di wilayah Kalimantan Timur memang masih akan ada itu ya untuk beberapa saat ke depan. Tetapi dengan adanya tantangan perubahan iklim di mana kita harus melakukan membangun industri yang rendah karbon, itu kan pelan-pelan harus berkurang dia kontribusinya terhadap ekonomi. Oke. Kalau kayak gitu Mas, rencananya seperti apa tuh biar pengusaha batu bara ini atau misalkan industri batu bara ini tidak terkena shockwave-nya secara langsung gitu? Apa tuh rencana dari pemerintah? Ya tentu saja bertahap ya. Jadi bertahap kan lama-lama mereka akan terkena juga, ada pajak karbon loh. Oh, iya. yang akan sudah berlaku tapi ada masanya, dan itu akan terjadi di hampir di seluruh dunia. Nah, sehingga mereka pun, saya sudah ketemu dengan salah satu orang pengusaha batu bara yang dia sudah mulai beralih untuk green energy misalnya, dengan solar panel misalnya, dia sudah mulai berinvestasi karena dia tahu masa depan tuh ada di sana. Dan dia tahu juga bahwa sekarang untuk mendapatkan pinjaman misalnya dari bank, apalagi bank luar negeri, udah semakin sulit, dan bahkan sudah banyak yang tidak mau memberikan pinjaman karena mereka tuh sudah merasa bahwa saatnya yang harus difasilitasi dengan pendanaan atau pembiayaan itu ya green economy, gitu. Green financing ya, juga ya. Green financing gitu. Oke. Itu kan di sektor istilahnya prioritas untuk pembangunan nih Mas ya. Kalau misalkan kita lihat orientasi dan juga skema dari sektor perdagangannya seperti apa nanti di sana? Ya, otomatis dia perdagangan itu hubnya sebetulnya ada di Balikpapan ya. Oke, Balikpapan dan Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Jadi mungkin pusat bisnisnya yang secara konvensional kita bayangkan itu akan terjadi di Balikpapan. Jadi karena Balikpapan tuh infrastrukturnya sudah jauh lebih baik kan,
dan sudah ada kantor-kantor dan sebagainya. Saya kira Bank Indonesia juga ada di sana gitu kan, perwakilannya maksudnya. Nah, perdagangan kan tentu membutuhkan infrastruktur hub yang sudah jadi. Nah, hub yang sudah jadi itu di Balikpapan, itu akan lebih memudahkan. Nah, perlahan-lahan tentu nanti bisa digeser ke IKN-nya. Oh iya Mas, kan Presiden juga kemarin tuh akan memberikan insentif terhadap masyarakat yang mau pindah ke IKN dan juga istilahnya mau membantu pembangunan IKN lah di sana ya. Itu nanti skemanya bakal seperti apa tuh Mas? Kalau boleh tahu. Ya, kita masih menggodok sih ya untuk kebijakannya, karena itu kan harus melihat kebutuhan dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan seperti itu ya. Tetapi saya kira yang paling pertama ke sana kan mungkin ASN ya. Aparat sipil negara, itu juga kita sudah pikirkan kira-kira sistem insentifnya bagaimana. Mungkin belum terlalu detail, tetapi ada proses-proses transisi ke sananya. Yang kita pikirkan mungkin paling pertama bisa saja dengan menyewakan tempat hunian misalnya di Balikpapan. Karena kan Balikpapan nanti kalau sudah jadi tolnya itu, tol Balikpapan Samarinda kan sudah jadi ya. Tapi kalau dari Balikpapan ke IKN, perkiraan saya sih mungkin 40-an menit jaraknya, jarak tempuhnya. Jauh lebih lama, bukan jauh lebih lama dari rumah saya ke istana di Jakarta gitu kan. Jadi saya kira itu tidak masalah dan saya kira kalau sudah banyak yang melihat Balikpapan seperti apa, Balikpapan itu kota yang salah satu kota terbaik menurut saya. Saya kira itu insentif itu akan menjadi lebih mudah gitu, akan lebih nyata. Oke Mas, balik lagi nih ke pembangunan, proses pembangunan ini Mas. Kan proses pembangunan itu pasti pemerintah menekankan pada sektor istilahnya pembangunan terlebih dahulu, infrastrukturnya terlebih dahulu. Otomatis itu akan meningkatkan taraf impor kita dong terkait barang-barang yang harus diimpor gitu. Itu strategi seperti apa tuh biar tidak ada defisit neraca perdagangan Mas dari pemerintah? Sebenarnya kalau pembangunan awal infrastruktur itu kita kan sudah terbiasa membangun itu ya. Kalau kita lihat PUPR itu kerjaannya dia bangun tol sudah nyambung tuh sekarang ya kan. Trans Jawa itu sudah nyambung di periode pertamanya Pak Jokowi. Sekarang juga sedang dibangun Trans Sumatera. Dan kita punya pengalaman, punya bahan baku. Pengalaman itu saya kira akan memudahkan kita untuk membangun di IKN. Jadi saya tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Dan bebannya itu tidak akan terlalu besar karena sudah sering dilakukan. Kalau infrastruktur. Berarti pembangunan ini tidak akan menyebabkan inflasi ya Mas? Saya kira tidak terlalu dampaknya akan tidak terlalu signifikan kalau menurut saya. Smart Forest City ini kan menjadi konsep pertama yang digadang oleh pemerintah Indonesia ya. Betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Mas, proses atau mekanisme dari pembuatan konsep Smart Forest City ini akan seperti apa nanti implementasinya di sana, Mas? Mas, tadi nyebutin soal Smart Forest City. Sebenarnya Smart Forest City ini tuh apa sih sehingga pemerintah mengambil konsep ini? Nah, Smart Forest City itu mungkin lawannya adalah kota megapolitan. Kota yang penduduknya belasan juta atau bahkan puluhan juta. Ke depan akan sangat sulit kota seperti itu untuk bertahan atau berkelanjutan. Karena apa? Karena kita sebetulnya sedang menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global. Ancaman pemanasan global itu kira-kira kalau saya bisa cerita sedikit, akan ada kenaikan suhu bumi 1,5 derajat minimal Celcius ya. Dari yang sebelumnya, dari masa industri ya, revolusi industri. Kenaikan 1,5 derajat atau 2 derajat atau ada yang bilang 3 derajat, itu dampaknya tuh katastrofik kalau bahasa Inggrisnya. Itu banyak bencana yang akan terjadi. Yang mungkin kita sudah sering lihat itu suhu bumi itu akan menaikkan juga permukaan air laut. Akan banyak kota-kota yang digenangi, kalau kita nggak mau bilang tenggelam ya digenangi. Lalu kemudian akan banyak panen yang gagal karena cuaca ekstrim. Dan sebagainya, dampak sosialnya seperti apa? Akan ada migrasi, ya, bisa jadi konflik dan sebagainya. Nah itu akan membuat kota-kota itu akan kesulitan untuk menghidupi dirinya, untuk mendapatkan air bersih, untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu kota masa depan itu kota yang
berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu ya kalau kita mau lihat tetangga kita Singapura itu sudah sedang melakukan pembenahan dengan konsep Green Plan 2030. Mereka itu sedang membangun wilayahnya itu dikelilingi dengan mangrove supaya menahan air laut. Lalu kemudian urban farming. Jadi pertanian di dalam kota. Gedung-gedung parkir itu diubah jadi semacam pertanian kota. Itu supaya apa? Kalau mereka kesulitan mendapatkan pasokan pangan, itu bisa mereka mendapatkan sendiri dari itunya urban farmingnya, mungkin hidroponik dan sebagainya. Nah kita juga berpikir bahwa kota IKN ini juga seperti itu, karena ini kan smart forest city, 75%-nya ruang hijau. Jadi kita tidak saja akan ada 10% untuk ketahanan pangan, dan sisanya hutan dan kita akan hidup dengan keanekaragaman hayati, akan ada satwa liar, akan ada perlindungan terhadap masyarakat adat. Itu yang kita pikirkan gitu, karena itulah masa depan untuk menghadapi ancaman pemanasan global itu. Itu harus seperti itu, karena terlalu mahal membiayai kota yang puluhan juta penduduknya, belasan juta bahkan puluhan juta, karena kota besar itu butuh suplai air yang terus-menerus, suplai makanan, energi, macam-macam itu. Nah itu akan menghasilkan banyak, sangat mahal lah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu IKN ini akan jadi showcase. Jadi showcase itu etalase tentang kota modern yang berkelanjutan, sehingga ketika etalase ini jadi, akan mudah kota-kota lain untuk mengikuti kan. Kalau sudah, oh iya ada contohnya tuh di IKN, oh kita tinggal tiru aja. Kita juga akan lebih mudah mengajak partisipasi investor, masyarakat, karena sudah ada hasilnya, sudah ada bentuknya. Kalau masih konsep aja, nggak ada hasil, nggak ada bentuknya, kan susah orang, orang akan percaya dan susah orang untuk berubah. Tetapi IKN ini oleh karena itu kata Presiden inilah ada bagian dari transformasi menuju Indonesia masa depan. Jadi Indonesia yang maju, tetapi pada saat yang sama kita juga mengatasi ketimpangan dan mengatasi, memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Itu ide besar dari pemindahan dan Smart Forest City. Menarik sih Mas, ini Smart Forest City ini kan menjadi konsep pertama yang digadang oleh pemerintah Indonesia ya. Betul. Terus kalau misalnya kita lihat nih Mas, proses atau mekanisme dari pembuatan konsep Smart Forest City ini akan seperti apa nanti implementasinya di sana Mas? Ya, dari perencanaannya yang paling penting kita kan melibatkan ahli-ahli untuk merancang itu. Jadi ancaman itu kita sudah lihat petanya. Kita lihat peta Indonesia kalau air laut naik 2050 ini dengan climate change ini, mana aja yang wilayah yang akan kira-kira tergenang kan. Nah, itu kita rancang. Oh, kalau begitu daerahnya harus agak berbukit. Nah, itu kenapa kita memilihnya di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara ini sebagian. Lalu kemudian kira-kira transportasinya seperti apa, jalur hijaunya bagaimana, terus konektivitasnya yang tadi itu seperti apa, itu semua sudah kita rancang. Jadi detailnya itu sudah ada, nanti turunannya bisa dilihat di Perpres tentang kawasan strategis nasional IKN dan Perpres tentang rencana induk. Itu sebentar lagi akan keluar. Oke Mas, kalau misalnya konsep ini Smart Forest City ini dijadikan sebagai konsep, otomatis pengembangan transportasi dan juga advance teknologinya di sana bakal lebih mengedepankan green energy ya Mas ya? Ya betul, 100%. Awal mulai pembangunannya sudah berarti untuk port-port mobil listrik dan juga stasiun-stasiun mobil listrik pengisiannya sudah dipersiapkan? Sudah dirancang ya, kira-kira di mana saja harus dibangun, tinggal nanti pembangunannya yang mengikuti fase-fase itu. Jadi rencana induk itu kan mengatur fase-fase pembangunannya. Dari 2022 sampai 2024, 2024 sampai 2029 dan seterusnya sampai 2045. Jadi perencanaannya itu sudah kita bikin agak detail. Meskipun tentu saja kadang-kadang terjadi perubahan rencana ya di mana-mana seperti itu. Tetapi saya kira gambaran besar tentang apa yang mau dibangun, infrastruktur apa yang mau duluan dibangun, termasuk kalau 75% ruang hijau kan berarti yang wilayah yang harus ditanami kembali juga kan banyak, supaya hutannya juga benar-benar tumbuh. Nah itu sudah dirancang semuanya. Oke Mas, kan tadi Mas juga bilang kalau misalkan pembangunan IKN ini 70% ruang hijau, otomatis demografi atau penduduknya di sana akan dibatasi juga atau seperti apa tuh? Betul, memang dibatasi maksimal 1,7 juta jiwa perkiraannya sampai 2045.
supaya nanti satwa liar dan masyarakat adat dan keanekaragaman hayati itu tidak terdesak oleh pertumbuhan penduduk. Jadi memang dirancang supaya dibatasi, ada hutan kawasan yang tidak bisa diubah-ubah supaya tetap segitu, ada proporsional sehingga 1,7 juta jiwa itu perkiraannya itu akan bisa hidup berdampingan dengan alam. Itu cara atau strategi untuk menstabilkannya agar masyarakat yang tinggal di sana itu dengan hewan-hewan liar gitu bisa sama itu seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya sudah banyak teknologi ya, dan itu sebenarnya kita pelajari dari negara-negara lain ya. Saya kira Singapura juga sudah mulai menerapkan itu. Misalnya ada jalan tol, tapi di atasnya ada jembatan. Jembatan itu bukan jembatan penyeberangan yang seperti kita lihat di sini. Dia lebar, itu kayak hutan, tapi di atas jembatan gitu. Nah, sehingga kalau ada migrasi kan satwa liar itu kan bisa bermigrasi ya. Mungkin misalnya orang utan dia mau pindah-pindah, dia tidak terhalangi, dia ada jalurnya gitu loh. Dan nanti pakai teknologi kita bisa memantau mereka sekarang ada di mana gitu. Jadi semua itu bisa difasilitasi oleh teknologi. Wow, menarik sekali nih Mas kita ngomongin soal IKN. Sobat Antara, tadi kita sudah berbincang banyak nih dengan Mas Wandi terkait proyeksi pembangunan IKN di Nusantara dan juga gimana sih ke depan strategi ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Jangan lupa saksikan terus Friday Talk yang akan disiarkan di antaranews.com dan juga YouTube Antara TV. See you later dan bye-bye. Bye.